Oke, Mbak Amel, silakan bicara. Oke, ada lagi yang lain? Ya, siapa nih? Mbak siapa? Mbak Lina, ya silakan Mbak Lina. Itu lingkungan, Mbak. Ini tanggung jawab sosial pada investor dan kreditor. Mm-mm. Nah, oke. Sebenarnya ini mudah dan jelas. Kalau misalnya kita nih ya, apa? Kita nih punya usaha. Terus tadi Mbak Lina sebagai investor atau orang atau organisasi yang memberikan pinjaman. Mas Bagus ngasih pinjaman, terus Mbak Betty ngasih pinjaman, Mbak Ayu ngasih pinjaman, Mas Basopi ngasih pinjaman, Mas Dul ngasih pinjaman. Tiba-tiba perusahaan yang saya jalankan itu nggak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga terjadi kesulitan untuk mengembalikan atau membayar dana yang sudah saya terima. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab sosial tuh, ada etikanya. Nah, kembali lagi, dari usaha yang paling kecil, kita harus jujur, kita harus menjaga yang namanya komunikasi dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Lina dan beberapa teman yang lain. Nah itu, ya gimana Mas Basopi? Silakan bicara. Ya, waalaikumsalam. Gimana Mas Basopi? Iya dong, kan kita ada nanti laporan. Kalau misalnya gini, kadang-kadang kan kita kalau nanti belajar manajemen keuangan, kalau di manajemen keuangan nanti ada istilah kayak seperti pilot dan lain sebagainya. Jadi ketika perusahaan itu tidak mampu untuk membayar hutang, maka ada beberapa keputusan yang harus disampaikan, ada beberapa keputusan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya, seperti itu. Nanti itu akan saudara-saudara temui pada saat di manajemen keuangan. Nah, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan kulit-kulitnya aja. Nanti dagingnya itu nanti saudara akan dapat pada saat mengambil mata kuliah lanjutan. Itu ya. Oke, sampai jalan. Oke, Mas Bagus. Lanjut Mas Bagus.
Oke, jadi gini, tanggung jawab pada lingkungan merupakan tanggung jawab untuk mengendalikan dampak negatif. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab perusahaan, tidak hanya pada pemangku pemangku kepentingan, kepada konsumen yang lain, tetapi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ya, Mbak Betty di sini menyediakan 30% lahan hijau dari lahan perumahan yang dibangun. Oke, baik, Mbak Wibin, silakan. Ya, silakan. Oke, jadi gini, di Yogyakarta waktu saya kuliah dulu, itu saya pernah ketemu dengan kasus serupa. Jadi ada bangun tower tentang tower telekomunikasi. Ada beberapa provider yang membangun towernya di sekitar rumah penduduk. Nah, di situ dengan dibangunnya tower tersebut, itu sama seperti yang Mbak Wiwin tadi sampaikan. Jadi perusahaan atau provider yang membangun tersebut itu memberi santunan atau membayar tidak hanya biaya sewa, tetapi di situ juga mereka melakukan partisipasi. Mereka bikin jalanan, mereka ngasih musola, mereka ngasih buku atau tempat baca dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan dibangunnya tower di tengah-tengah masyarakat itu juga akan memberikan dampak yang cukup kurang sehat untuk masyarakat. Kita bisa lihat yang paling mudah aja, individu saat ini tidak hanya saya, tetapi teman-teman yang ada di kelas ini aja contohnya, itu semuanya tidak akan butuh dengan yang namanya handphone. Bahkan dari anak kecil sampai anak yang sudah besar itu semuanya butuh yang namanya handphone. Handphone menjadi kebutuhan primer saat ini, bukan sekunder atau tersier. Nah, bangun tidur buka mata kita buka handphone. Mau tidur lagi kita buka handphone. Ya kan? Nah, handphone menjadi kebutuhan primer. Sementara tanpa disadari, handphone itu juga di dalam operasionalnya, handphone itu mengeluarkan sinyal, radiasi sinyal. Nah, sementara radiasi sinyal itu biasanya akan memberikan dampak tidak sehat terhadap tubuh kita. Itu yang paling kecil. Contohnya, ketika kita menaruh handphone di saku dada, itu biasanya itu akan mengganggu jalannya peredaran darah atau jantung kita. Nah, kalau sering handphone